Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, setiap 93 detik, satu serangan cyber terjadi di dunia, dan sebagian besar menyerang pengguna biasa, bukan perusahaan besar. Bayangkan, seseorang berhasil menyadap Wi-Fi Anda. Tanpa Anda sadari, mereka membaca pesan WhatsApp Anda, mengambil foto di galeri, bahkan mengakses mobile banking Anda. Faktanya, 80% kebocoran data terjadi hanya karena koneksi yang tidak aman, seperti Wi-Fi di kafe atau bandara. Apakah hal itu sangat mungkin? Apakah hal itu mungkin? Sangat mungkin jika data Anda tidak terlindungi dengan baik. Kali ini, saya Muhammad Ausid Adari ingin mengajak Anda untuk memahami sebuah teknologi yang melindungi seluruh data kita tanpa kita melihatnya. Teknologi itu bernama kriptografi. Dan di sini, saya akan membahas konsep kriptografi serta implementasinya baik metode klasik maupun modern. Di era digital saat ini, data menjadi komponen yang sangat penting dalam setiap aktivitas yang berbasis teknologi. Informasi yang kita kirimkan dan simpan tidak lagi berbentuk fisik, melainkan berupa data digital yang dapat berpindah dari satu perangkat ke perangkat yang lain melalui jaringan internet. Karena itu, keamanan terhadap data menjadi semakin krusial. Seiring berkembangnya teknologi, peluang terjadinya ancaman seperti pencurian data, penyadapan, dan manipulasi informasi juga semakin besar. Ancaman ini bisa datang dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan bisa terjadi kapan saja, baik pada sistem komunikasi, transaksi keuangan, maupun media penyimpanan data digital. Oleh karena itu, kita membutuhkan sistem keamanan yang mampu menjaga agar data tetap aman, bersifat rahasia, serta terjamin keasliannya. Dan solusi yang sangat penting dalam konteks ini adalah penggunaan kriptografi sebagai bagian utama dari sistem keamanan komputer modern. Kriptografi merupakan ilmu dan seni yang mempelajari bagaimana sebuah data dapat diubah ke dalam bentuk tertentu, sehingga tidak dapat dimengerti oleh pihak yang tidak memiliki izin. Proses ini dikenal sebagai enkripsi, sedangkan proses mengembalikan data ke bentuk aslinya disebut dengan dekripsi. Tujuan kriptografi bukan hanya menyembunyikan isi pesan, tetapi juga meliputi 4 aspek penting dalam keamanan informasi, yaitu kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan non-repudiation. Dengan kerahasiaan, informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Integritas memastikan bahwa data tidak mengalami perubahan selama proses pengiriman. Autentikasi menjamin bahwa penerima mengetahui identitas asli pengirim, dan non-repudiation mencegah pengirim menyangkal bahwa ia telah mengirimkan informasi tersebut. Dan dengan demikian, kriptografi memiliki peran fundamental dalam menjaga komunikasi digital agar tetap aman dan dapat dipercaya. Sejarah kriptografi telah berjalan sangat panjang sejak masa peradaban kuno. Pada masa zaman Mesir kuno, penggunaan simbol telah dilakukan untuk menyembunyikan arti sesungguhnya dari sebuah pesan. Selanjutnya, perkembangan yang lebih maju terjadi pada masa Romawi melalui metode Caesar Shipper yang digunakan oleh Julius Caesar untuk mengamankan pesan militer. Perkembangan kriptografi terus berlanjut hingga era Perang Dunia II dengan munculnya mesin Enigma di Jerman. Mesin ini mampu menghasilkan pola sandi yang sangat sulit dipecahkan pada masa itu. Hal ini menunjukkan bahwa kriptografi selalu mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan keamanan informasi. Dan saat ini, kriptografi tidak hanya menjadi alat komunikasi rahasia, tetapi telah berubah menjadi suatu disiplin ilmu yang menggunakan algoritma matematika dan komputasi sebagai basis pengamanan data di hampir seluruh sistem digital yang kita gunakan sehari-hari.
Dalam sistem kriptografi, terdapat beberapa komponen utama yang memiliki peran masing-masing dalam menjaga keamanan data. Pertama, ada plain text, yaitu pesan asli yang masih mudah dipahami sebelum mengalami proses penyandian. Kedua, ciphertext, yaitu pesan yang sudah melewati proses enkripsi sehingga tampilannya tidak lagi bermakna jika dilihat secara langsung. Kemudian terdapat cipher atau algoritma, yaitu metode yang digunakan untuk mengubah plain text menjadi ciphertext dan sebaliknya. Terakhir, ada kunci atau key, yaitu nilai rahasia yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Kunci ini merupakan inti dari keamanan sistem kriptografi, karena tanpa kunci yang benar, proses untuk mengembalikan pesan ke bentuk aslinya tidak dapat dilakukan. Dan keempat komponen ini, sistem kriptografi dapat bekerja secara efektif dalam melindungi informasi dari akses yang tidak sah. Kriptografi klasik merupakan dasar dari seluruh sistem pengamanan yang berkembang hingga saat ini. Pada masa lalu, bentuk penyandian informasi masih sangat sederhana dan dilakukan dengan cara mengubah susunan huruf menggunakan metode manual. Walaupun saat ini metode klasik tidak lagi aman karena kemajuan teknologi komputer dapat dengan mudah memecahkan sandi tersebut, namun konsep yang terkandung di dalamnya menjadi fondasi yang sangat penting. Prinsip dasar yang digunakan dalam kriptografi klasik juga diterapkan pada metode modern, hanya saja telah dikembangkan dengan pendekatan matematika dan komputasi untuk menciptakan keamanan yang lebih jauh kuat. Pada metode substitusi, setiap huruf dalam pesan asli diganti dengan huruf lain berdasarkan pola yang sudah ditentukan. Salah satu contoh yang dikenal luas adalah Caesar Cipher, yaitu menggeser huruf dalam alfabet beberapa langkah tertentu sehingga menghasilkan pesan yang tampak tidak bermakna. Metode ini memberikan gambaran sederhana mengenai bagaimana pesan dapat diubah menjadi bentuk yang tidak mudah dikenali. Namun, meskipun konsepnya penting, keamanan metode substitusi sangat lemah untuk standar saat ini, karena pola penggantian huruf bisa dianalisis dan ditebak dengan mempelajari frekuensi huruf dalam suatu bahasa. Berbeda dari metode substitusi, transposisi tidak mengubah huruf atau karakter dalam pesan, melainkan mengatur ulang posisi huruf sesuai pola tertentu. Dengan cara ini, bentuk asli menjadi tidak beraturan dan sulit dipahami oleh pihak yang tidak mengetahui polanya. Keunggulan metode ini terletak pada variasi susunan pesan yang bisa sangat banyak, hanya dengan mengubah urutan penyusunan huruf dalam tabel atau kolom tertentu. Namun demikian, di era teknologi modern, metode transposisi saja tidak cukup memberikan tingkat keamanan yang diperlukan untuk melindungi data dari serangan komputasi. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan keamanan dalam dunia digital, kriptografi berkembang menjadi lebih kompleks. Kriptografi modern menggunakan kombinasi algoritma matematika dan teknologi komputasi untuk menciptakan sistem perlindungan yang kuat terhadap berbagai ancaman cyber. Metode modern tidak hanya berfokus pada penyandian pesan, tetapi juga memastikan bahwa data yang dikirim tidak dapat diubah, dapat dipastikan asal-usulnya, dan diterima oleh pihak yang benar. Oleh karena itu, kriptografi modern menjadi tulang punggung dari berbagai layanan digital yang kita gunakan sehari-hari, seperti transaksi perbankan, pengiriman pesan, dan keamanan jaringan. Pada kriptografi kunci simetris, baik pengirim maupun penerima pesan menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Hal ini menjadikan prosesnya relatif cepat dan efisien, sehingga sangat cocok digunakan untuk melindungi data dalam jumlah besar. Namun, tantangan terbesar dari metode ini ada pada proses distribusi kunci. Kunci harus disimpan dan dibagikan secara aman kepada kedua belah pihak. Jika kunci tersebut sampai diketahui pihak yang tidak berwenang, maka seluruh data yang dilindungi dengan kunci tersebut akan langsung berada dalam bahaya. Inilah yang membuat sistem simetris harus dilengkapi dengan mekanisme keamanan tambahan untuk mengelola kunci secara aman. Kriptografi kunci asimetris harus sebagai
Solusi atas masalah distribusi kunci dalam sistem simetris. Pada metode ini, digunakan dua kunci yang berbeda, namun saling berkaitan, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik dapat diketahui oleh banyak orang dan digunakan untuk mengenkripsi pesan. Sementara kunci privat bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk mendekripsi pesan. Pendekatan ini memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dalam pertukaran kunci, namun memiliki kekurangan pada kecepatan proses, karena perhitungan matematis yang digunakan jauh lebih kompleks. Metode asimetris cenderung lebih lambat dibanding metode simetris, terutama untuk mengolah data dalam jumlah yang besar. Pada saat ini, kriptografi telah menjadi elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan digital. Kita dapat menemukan penerapannya hampir di semua layanan online yang membutuhkan perlindungan data dan keamanan. Sebagai contoh, aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan sinyal yang menggunakan enkripsi ujung ke ujung untuk menjaga kerahasiaan komunikasi antar pengguna. Dalam dunia finansial, perbankan, dan sistem e-commerce mengandalkan kriptografi untuk mengamankan transaksi agar dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, website aman yang menggunakan HTTPS juga memanfaatkan sertifikat digital dan proses enkripsi untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan internet. Semua ini menunjukkan bahwa kriptografi bekerja di balik layar untuk memberikan rasa aman dalam aktivitas digital kita setiap hari. Dari masa ke masa, kriptografi terus mengalami perkembangan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan keamanan semakin meningkat, mulai dari metode klasik yang sederhana hingga sistem modern yang berbasis algoritma matematis tingkat tinggi. Semuanya memiliki misi sama, yaitu melindungi data dari akses tidak sah. Dengan memahami konsep dasar kriptografi, kita menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga keamanan informasi pribadi, terutama karena kehidupan kita kini sangat beruntung pada sistem digital yang saling terhubung dengan internet. Kriptografi adalah fondasi utama yang menjaga privasi dan keamanan aktivitas digital kita. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep kriptografi serta implementasinya dalam sistem keamanan komputer. Semoga informasi ini dapat menambah pemahaman kita bahwa di balik setiap proses digital yang kita lakukan, terdapat sistem keamanan yang bekerja untuk melindungi data kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.